Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, di semester ini kita bertemu lagi, tapi dalam mata kuliah yang berbeda. Kalau semester kemarin kita pernah belajar bersama mengenai Pancasila. Nah, sekarang kita belajar mengenai pendidikan multikultural. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai sistem perkuliahan pada mata kuliah ini, mari kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ya, mengenai pendidikan multikultural, ya nanti insya Allah kita akan belajar bersama selama satu semester ke depan seperti itu ya. Nah, di sini perlu saya sampaikan tentang sistem perkuliahan karena masih menggunakan daring, maka harus menggunakan sistem-sistem yang sekiranya dapat membantu kita untuk belajar seperti itu. Nah, ya bisa dilihat RPS-nya. Ya, RPS ini bisa kalian peroleh di e-learning yang Kediri ya, silahkan masuk di situ, nanti ada online mata kuliahnya. Ya, di sini sudah saya bagi pertemuan menjadi 16 kali pertemuan. Insya Allah nanti pertemuan ke-9 adalah UTS dan pertemuan ke-16 adalah UAS. Ya, untuk presentasi nanti akan dimulai di pertemuan ke-4 ya. Mulai oleh kelompok pertama sampai dengan kelompok ke-10. Sehingga nanti kelas akan dibagi menjadi 10 kelompok ya. Untuk membentukkan kelompoknya nanti saya serahkan ke kalian masing-masing dan nanti dibentuk oleh ketua kelasnya gitu ya. Nanti siapa menjadi kelompok 1, 2 nanti terserah. Nanti kalau sudah terbentuk nanti silahkan saya digambar seperti itu. Nah, yang pertama adalah yang perlu saya sampaikan adalah mengenai penilaian. Siap penilaian di sini saya menggunakan 5 komponen ya, seperti di mata kuliah kemarin dan juga sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah menggunakan kehadiran, kemudian ada keaktifan ya, secara individu, kemudian ada tugas kelompok, kemudian ada UTS dan UAS. Nah, untuk kehadiran di sini saya menggunakan e-learning ya, nanti berarti kalian silahkan masuk ke e-learningnya masing-masing ya, kode juga sudah saya berikan, silahkan masuk ke situ. Nah, ini ya, ini adalah untuk RPS-nya sudah ada, kemudian yang atas di sini adalah presentasinya itu ya, nanti silahkan masuk di situ. Nah, ini bobotnya 10%. Kemudian untuk individu atau keaktifan, ketika materi sudah disampaikan, nanti silahkan memberikan pertanyaan atau menanggapi tentang materi yang sudah disampaikan seperti itu. Dan nanti juga ada poinnya. Kemudian untuk kelompok nanti yang dinilai ada 2, yaitu yang pertama adalah makalahnya, kemudian yang kedua adalah keaktifan ketika presentasi ya, bisa menjawab ataupun juga menanggapi seperti itu ya. Nah, ini perlu dimaksimalkan karena kalian dalam satu semester kan hanya 1 kali saja dalam presentasi, sehingga maksimalkan dengan betul ya. Setiap ada pertanyaan langsung jawab seperti itu. Nah, kemudian untuk UTS dan UAS seperti biasa nanti kita akan saya akan memberikan pertanyaan dan kalian akan menjawab itu ya. Nah, untuk penilaian di sini saya berikan gambaran sekilas ya tentang cara perhitungannya. Nah, ini ada 5 komponen ya. Komponen 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dan khusus untuk kelompok bagi jadi 2. Nah, untuk kehadiran di sini ya nanti kita akan bertemu selama sebanyak 16 pertemuan.
gitu ya. Nah, nanti kalian harus hadir di situ terus ya. Nah, kalian absen itu di mana? Absennya nanti adalah di e-learning ya. Setiap hari Kamis itu kalian silahkan langsung masuk e-learning, langsung absen, khususnya di mata kuliah ini ya, tanpa diinformasikan lagi seperti itu ya. Nanti rutin setiap hari Kamis silahkan langsung absen, walaupun nanti mungkin materi belum disampaikan, belum diposting, tapi silahkan kalian langsung absen secara mandiri ya. Batas maksimalnya adalah sampai pukul 17 atau jam 5 sore ya. Kalau paginya itu mulai pagi hari sudah bisa ya, jam 7 sudah bisa absen. Nah, ini kalau kalian lupa gimana, atau memang nggak sempat seperti apa ya, itu nanti berarti saya anggap tidak hadir. Nah, setiap tidak hadir satu kali, nanti skor kehadirannya adalah minus 10. Nah, ini setiap satu kali tidak hadir. Berarti kalau misal kalian tidak hadir sebanyak 5 kali, berarti nilainya minus 50. Nah, kalau hadir dari pertemuan 1 sampai 16, nanti nilai kehadirannya adalah 100. Itu ya. Berarti kalau nggak hadir satu kali, berarti ya nilainya 90. Kalau tidak hadirnya 5 kali, berarti nilainya 50, seperti itu. Setiap tidak masuk nilainya min 10. Nah, untuk UTS sama UAS nanti saya ngoreksi sendiri seperti itu. Kemudian untuk keaktifan, nah keaktifan di sini nanti akan saya berikan patokan poin awal. Nah, yang penting kalian rajin mengikuti perkuliahan, nanti saya berikan poin awal ya. Biasanya kisaran antara 71 sampai 75. Ya, katakanlah saya tetapkan nilainya adalah 71 seperti itu ya. Misal ini ya. Nah, nanti kalau kalian misal dalam perkuliahan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke 15 ya, 16, UTS juga tidak boleh aktif ya di situ ya. Nah, ketika diskusi kalian aktif misal sebanyak 10 kali, ya ini dihitung per pertemuan ya, bukan per pertanyaan atau per komentar. Kalau dalam satu pertemuan kalian bertanya sebanyak 5 kali, itu tetap dihitung 1. Nah, atas dalam 10 pertemuan kalian kok aktif terus, nah, maka di sini nilainya akan saya kalikan 3. Ya, kenapa dikalikan 3 ya? Supaya nanti bisa mencapai nilai keaktifannya 100 ya. Nah, 3 ini adalah pengalinya supaya nanti ketemu 100 yang paling aktif, kemudian 10 adalah jumlah maksimal keaktifan. Yang keaktifan di sini saya lihatnya bukan dari satu kelas saja, bisa saja secara tersendiri tidak, tapi secara keseluruhan. Tapi nanti kelas A, B, C nanti saya lihat siapa yang paling tinggi aktifnya. Nah, itu adalah nanti menjadi keaktifan yang paling tinggi. Misal dari kelas A, B, C kok tertingginya 10, nah berarti saya gunakan yang 10. Jadi nanti di kelompok, di kelas yang lain misal tertinggi keaktifannya 8, ya tetap poinnya tidak bisa maksimal karena masih ada yang lebih tinggi di kelas itu ya. Ya, saya ingatkan lagi, nah 10 di sini adalah banyaknya keaktifan. Berarti kalau 10 di sini adalah bermakna dia 10 pertemuan itu aktif terus. Itu ya. Ya, bertanya atau mengomentari tentang materi ya. Ingat tentang materi ya. Menjawab salam, kemudian iya Pak, nah itu tidak dianggap keaktifan seperti itu ya. Kemudian 3 adalah pengali supaya nanti yang tertinggi ketemu 100. Itu juga belum saya tentukan karena saya belum tahu nanti jumlah keaktifannya berapa itu. Nah, sama halnya dengan presentasi nanti juga seperti itu. Presentasi nanti saya berikan poin modal awal itu adalah rentang 76 sampai 80 ya. Katakanlah ada 80 gitu ya. Nah, ternyata ketika dia presentasi itu dia menjawab sampai 10 pertanyaan. Nah, 10 pertanyaan dia jawab semuanya. Nah, sehingga supaya ketemu 100 maka kan dikali 2 gini ya. Itu ya, berarti 10 kali 2 20 tambah 80 ini 100.
sehingga nilai keaktifannya adalah 100 dalam presentasi. Itu ya. Berarti nanti usahakan setiap pertanyaan yang menjawab itu semua anggota kelompoknya. Satu pertanyaan dijawab semua anggota kelompoknya. Misalnya anggotanya ada 5, berarti satu pertanyaan dijawab 5 orang kalau bisa. Karena itu nanti akan mempengaruhi nilai presentasi seperti itu. Nah, ini juga angka 2 ini sebagai pengali supaya ketemu 100 ini belum saya tetapkan karena saya belum tahu keaktifan kalian seperti apa. Dan 10 ini juga belum tahu berapa banyak kalian aktif dalam menjawab atau menanggapi ketika presentasi. Seperti itu ya. Nah, ini gambaran mengenai tadi ya, mengenai penilaian. Nah, selanjutnya adalah tata cara perkuliahannya. Ya, di sini saya tidak hanya menggunakan e-learning saja karena di awal-awal perkuliahan ini ya masih ada beberapa permasalahan sehingga belum maksimal seperti itu, tapi mudah-mudahan kedepannya nanti semakin optimal gitu ya. Nah, untuk e-learning sendiri nanti saya akan menggunakan sebagai prinsip kehadirannya, yaitu yang saya bilang tadi, setiap hari Kamis mulai pukul 7 pagi sampai dengan jam 5 sore kalian silahkan absensi ya, secara mandiri seperti itu ya. Setiap hari Kamis saja. Kemudian yang kedua adalah saya akan menggunakan grup di FB ya. Nah, mengenai grup di sini nanti pastikan semua teman-temannya yang ada di dalam kelasnya itu sudah masuk ke grup semua. Ya, karena nanti akan mempengaruhi nilai seperti itu. Kalau ada yang belum masuk, silahkan dihubungi, silahkan segera untuk masuk karena perkuliahan akan segera dimulai atau sudah dimulai seperti itu ya. Silahkan dikabari, dicek anggota grupnya. Kalau sudah fix, ya sudah, berarti nanti tinggal grupnya saya kunci supaya orang lain tidak bisa masuk. Nah, kemudian materi nanti di sini adalah khusus di tugas kelompok. Nanti yang diposting adalah file PDF dan link videonya. Nah, video di sini adalah video tentang materi yang sedang dipresentasikan. Nanti kalian silakan membuat video seperti itu ya. Dan PDF adalah makalahnya, supaya nanti audien bisa menikmati makalahnya dan juga penjelasan melalui video tadi. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Nah, untuk diskusi di sini saya tidak membatasi, tapi kalau bisa ya nanti maksimal jam 5 itu sudah jawaban sudah tuntas semua ya, tidak ada PR, atau bahkan lebih bagus kalau belum jam 5 itu sudah selesai semua. Jadi nanti kalian bisa istirahat ya, seperti itu. Ya, untuk kelompok presentasi nantinya, nah, materi harus sudah terposting maksimal jam 7 pagi. Itu jam 7 harus sudah terposting karena perkuliahan akan segera dimulai. Nah, itu mengenai grup di Facebook ya. Nah, gambarnya seperti ini. Ini grupnya saya contohkan di kelas A ya. Nah, misal ini adalah materinya. Nah, materinya kemudian kalau kalian ingin menanggapi atau ingin bertanya, nanti silakan langsung tuliskan di kolom komentar. Nah, komentar seperti ini. Nah, kemudian nanti kalau ingin yang presentasi ingin menjawab, ya langsung diklik tombol balas di sini. Ya, jangan membuat yang baru. Ya, nanti satu pertanyaan di replay terus sampai tuntas, sampai jawabannya terjawab gitu. Jadi nanti kan kalau misal yang bertanya kok tidak belum menerima jawaban, itu kan nanti bisa konfirmasi terus ya, sampai jawaban diterima. Itu di kolom replay atau balas, sehingga nanti satu pertanyaan nanti akan tertata sampai jawaban akhirnya. Dan tanggapan yang lain nanti tertata lagi seperti itu ya. Jadi lebih mudah ngontrolnya, kalian juga lebih mudah mengikutinya ya. Kalau menggunakan grup WA itu sebenarnya ya lebih fleksibel waktunya ya, tapi ketika untuk meng-scroll jawaban itu agak kurang efektif seperti itu. Jadi menggunakan grup ini supaya nanti dalam satu pertanyaan fokus dalam satu
rangkaian jawaban, tanggapan, kemudian ganti pertanyaan lain atau komentar lain. Jadi lebih mudah tertata. Jadi tinggal klik balas seperti ini. Nah, ini balas kan berarti dia membalas pertanyaan di sini atau tanggapan itu ya. Nah, itu mengenai grup di FB seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya baru ya membuat pertanyaan di sini. Nah, untuk bertanya nanti silahkan menuliskan nama, kemudian pertanyaannya apa. Nah, seperti ini ya, nama, kemudian diikuti dengan pertanyaan atau tanggapannya. Ya kenapa? Ya karena mungkin di sini karena ada yang sudah suka main Facebook, jadi namanya bukan nama aslinya, mungkin nama apa itu ya, nama panggilan, nama kecilnya atau seperti apa, sehingga tidak sesuai dengan nama aslinya. Nah, jika kalau dengan menampilkan nama di sini bisa mudah memantaunya gitu ya. Soalnya nanti juga kalau namanya terlalu aneh, saya ngerekapnya ini namanya siapa nggak tahu, nanti kan yang rugi kalian sendiri. Nah, itu mengenai grup di Facebook seperti itu ya. Nanti materi akan disampaikan di sini, kita diskusi bersama nanti di grup. Nah, kemudian nanti juga ada tugas-tugas ya, yang paling utama adalah tugas kelompoknya tentang membuat makalah. Nah, untuk membuat makalah template-nya sudah ada, nanti di bagian akhir sudah ada template-nya, nanti juga akan saya tampilkan. Kemudian tugasnya adalah dikirimkan melalui link ini, link jurnal di IAIN Kediri ya. Tapi pada saat pembuatan video ini link jurnalnya masih error, sehingga saya menggunakan link alternatif ya. Nanti alternatifnya juga saya berikan ya, bentuknya seperti ini tampilannya. Ini web alternatifnya, tapi nanti kalau aslinya nanti menggunakan web jurnal, tapi masih error seperti itu. Nanti silakan scroll ke bawah. Nah, nanti ada lambang. Nah, ini cari lambang yang MPI ya. Ini ada PGMI, ada matematika, nanti cari ya MPI, kemudian silahkan diklik saja, klik, nanti langsung masuk ke tampilan seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, di sini adalah tempat untuk kalian mengumpulkan tugasnya itu. Nah, tugas yang pertama adalah silahkan kalian membentuk kelompok. Kemudian kalau kelompok sudah terbentuk, nanti silahkan perwakilan salah satu anggota kelompoknya mendaftarkan di link ini. Nah, akan diklik, nanti akan muncul ke link pendaftaran anggota kelompoknya itu ya. Nah, kemudian kalau sudah berarti nanti tinggal lanjutkan tugas yang berikutnya, yaitu membuat makalah sesuai dengan materi. Nah, nanti kalau sudah makalahnya sudah jadi, kemudian silahkan membuat video presentasinya. Nah, kemudian videonya itu silahkan diupload, bisa di YouTube-nya, YouTube akunnya, atau di Google Drive. Tapi kalau lebih mudahnya pakai YouTube itu ya. Kemudian nanti silahkan makalahnya sama link YouTube-nya dikirimkan di sini. Nah, ini pengumpulan makalah dan link videonya itu ya. Nah, ini. Nah, kemudian yang dikumpulkan adalah nanti yang dikumpulkan di link tadi itu adalah ada makalah dalam bentuk dokumen atau Microsoft Word, kemudian ada makalah dalam bentuk PDF. Ini pastinya sama, hanya beda ekstensinya, filenya saja. Kemudian ada link videonya. Nah, ini yang menjadi catatan adalah makalah dikumpulkan serentak pada pertemuan kelima atau ketika presentasi kelompok pertama, seperti itu ya. Nah, ini maaf, bukan pertemuan kelima tapi pertemuan keempat ya, pada presentasi kelompok pertama. Ini pertemuan keempat. Jadi serentak dari kelompok 1 sampai 10 itu sudah membuat makalahnya sesuai dengan temanya, juga sudah membuat video presentasi. Jadi silakan dikumpulkan
di pertemuan keempat ketika kelompok 1 presentasi. Nah, ketentuan videonya yang pertama adalah video durasinya adalah 10-15 menit saja, masa panjang-panjang. Dan cari yang inti dan disampaikan. Nah, misal ketika membuat kok videonya belum ada 10 menit, ya silahkan ditambahkan apa gitu. Nah, tapi kalau membuatnya kok terlalu panjang, lebih dari 15 menit, ya silahkan dipotong bagian yang tidak perlu. Jadi, nanti supaya nanti rentang 10-15 menit. Ya, supaya apa? Supaya hemat waktu dan juga hemat kuota. Itu ya. Nah, sebelum video diupload seperti itu ya, silahkan dicek terlebih dahulu. Ya, ketika sudah selesai dibuat, dilihat dulu. Nah, apakah sudah pas atau belum ya? Silahkan dicek kejelasan gambarnya, kejernihan suaranya, kemudian isi materinya itu sudah pas atau belum. Kalau ada yang masih mengganggu, diedit dulu. Kalau sudah selesai, nah, baru di-upload seperti itu ya. Kemudian dalam video harus menampilkan pemateri yang presentasi ya. Itu berarti ketika kalian menampilkan video itu tidak boleh hanya tulisan saja atau PPT saja dan ada suara. Ya, tapi harus ada anggota presentasi yang tampil di depan seperti itu. Sehingga memang real itu adalah beliau yang sedang presentasi seperti itu ya. Nah, untuk format makalahnya ini umum saja di sini ya. 4 ukuran, dan di sini adalah jumlah kata ada 40-60 kata, nanti silahkan diatur sendiri. Kemudian daftar pustaka minimal ada 10 ya, daftar pustaka minimal ada 10 ya. Kemudian daftar pustaka menggunakan style versi 6. Itu yang bagaimana ya, nanti silahkan dicari sendiri formatnya seperti apa. Nah, ini kalau bisa ya, ini saya sarankan menggunakan aplikasi ya, seperti menggunakan Mendeley ya. Kalau menggunakan Mendeley nanti langsung tertata rapi data pustakanya, dan ini juga akan bermanfaat ketika kalian nanti menulis tugas akhir. Kalau sudah menguasai Mendeley, nanti menulis data pustaka ketika tugas akhir sudah mudah seperti itu ya. Tapi kalau nanti kalian ingin belajar atau belum bisa menggunakan Mendeley, nanti minta tolong saya, insya Allah nanti akan saya bantu seperti itu. Nah ini adalah format makalahnya. Format makalahnya nanti tanpa cover ya. Jangan lupa tanpa cover, kemudian nggak usah kata pengantar ya, nggak usah daftar isi, langsung saja itu judul materinya apa, dan nama anggotanya siapa saja. Judul materi, langsung nama anggotanya. Kemudian isinya adalah materi sesuai dengan yang sudah dibagi tadi, kemudian juga kesimpulannya apa, dan juga daftar pustaka. Nah, kemudian di akhir makalah juga kalian silahkan menyertakan 3 soal atau 3 pertanyaan yang terkait dengan materi yang sudah disampaikan. 3 soal plus jawabannya gitu ya, sesuai dengan materinya. Nah, ini adalah pertanyaan akan saya gunakan untuk UTS dan UAS. Jadi nanti soal dari kalian sendiri dan akan kalian jawab sendiri nanti, supaya nilai kalian lebih maksimal seperti itu ya. Itu lampiran yang pertama adalah soal, kemudian lampiran yang kedua adalah CV materinya. Ya, CV materi ada foto, nama, alamat rumah maksudnya, dan email dan nomor HP-nya. Itu lampirannya ada 2 ya, pertanyaan dan CV materi. Nah, demikian pengantar dari saya mengenai mata kuliah pendidikan multikultural. Ya, apabila ada sesuatu yang masih perlu dipertanyakan, ya silahkan nanti bertanya di kolom komentar ya. Seperti itu. Nah, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya ingatkan sekali lagi, setelah ini silakan langsung membentuk kelompok, dan kalau kelompok sudah terbentuk silahkan di
daftarkan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.